Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kano. Mohon maaf ini kami mengganggu kegiatan Bapak hari ini berkaitan dengan tugas kami. Kami selaku calon guru penggerak angkatan 7 ini harus melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah, untuk itu kami ingin melakukan kegiatan ini dengan terlebih dahulu nanti menanyakan mungkin ada beberapa kasus yang mungkin pernah Bapak alami selama Bapak menjalankan sebagai kepala sekolah di sekolah ini. Mungkin langsung aja nih Pak G. Ya, bisa diceritakan mungkin Bapak pernah memiliki suatu permasalahan di mana menghadapi dua keputusan yang sama-sama benarnya, yang ini merupakan dari salah satu dilema kita. Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus untuk kegiatan apa ini? CGP. Saya selaku kepala sekolah selalu hampir setiap hari dihadapi oleh permasalahan-permasalahan baik internal maupun eksternal ya. Internal itu adalah dalam sekolah, kalau eksternal itu di sekolah maupun di luar sekolah, antara sekolah dengan luar sekolah diakibat namanya eksternal. Nah, di sini kalau di sini internal itu hampir setiap hari mengalami kegiatan permasalahan sama-sama punya kepentingan ya, istilahnya kejadian ataupun biasanya ini dari internal sama-sama mengajukan kegiatan, biasanya sama-sama mengajukan kegiatan, yang mana antara kegiatan dengan anggaran yang ada biasanya itu ini yang jalan ya. Ini kasus yang otentik dan update ya, antara kegiatan dengan anggaran sama-sama penting, yang mana kegiatan itu bagus, terus sementara anggarannya juga terbatas. Maka dari sekian pengajuan teman-teman dalam melaksanakan anggaran dengan melaksanakan kegiatan, kemudian dengan melihat anggaran yang kita mencoba menarik anggaran sebesar-besarnya, tapi itu tidak bisa match, sehingga kami sadarkan kepada teman-teman bahwa mana pakai skala prioritas, karena hampir semua kita bisa urusan semua mengajukan kegiatan, semuanya baik, bagus itu. Tapi dengan adanya anggaran terbatas, maka kami sadarkan pada teman-teman bahwasanya mana yang menjadi skala prioritas yang utama. Ini mana yang perlu ditunda, mana yang perlu lebih dahulukan. Ini keputusan yang memang sama penting. Ini contoh kecil saja ya. Mungkin saya yakin. Dari saya Pak, tadi kan Bapak menyampaikan kalau untuk pengambilan keputusan itu menggunakan salah satunya skala prioritas atau adakah pertimbangan lain yang Bapak gunakan untuk pengambilan keputusan tersebut selain skala prioritas Oke, ada kalau skala prioritas, selain skala prioritas urgensi artinya dan timing, urgensi yang harus dilakukan, timing waktu yang harus cepatnya untuk diputuskan atau dilaksanakan. Selain skala prioritas, urgensi sama timing waktu yang harus segera untuk diselesaikan. Biasanya ada yang sering kita alami saat permintaan waktu deal harus diputuskan ya, karena ada waktu, karena kita kan selalu bicara dalam ruang dan waktu ya, waktu yang harus secepatnya kita ambil
waktu yang mendesak itu yang harus utama. Selain prioritas, tapi urgensi dan kepentingan waktu yang harus didahulukan, dulu yang dipenuhi. Untuk selanjutnya nih Pak, jadi dalam modul yang kami pelajari itu ada permasalahan yang dihadapkan antara suatu hal yang benar dengan hal lain yang benar, yang dinamakan dengan dilema etika. Ada juga persoalan yang dihadapkan dengan hal yang benar tapi bertentangan dengan suatu hal yang tidak benar atau salah, disebut dengan rujukan moral. Nah, menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Kalau yang dilema etika kan sama-sama benar ya. Identifikasinya sama personal, ya, siapa yang terlibat di dalamnya. Contohnya misalkan dari perorangan mana yang siapa yang terlibat, itu personal. Kemudian kita amati konten yang jadi dilema, atau kita mengenal istilah nilai-nilai ya yang kita mati itu. Yang kemudian siapa yang terlibat tadi, terus kan juga kumpulkan fakta-faktanya bagaimana. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus atau permasalahan antara benar lawan benar itu Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang namanya bersama dengan istilah dilema etika ya. Ya. Tadi kita identifikasi siapa personalnya yang mengusung isu-isu kebenaran, isu-isu bajikan ya. Terus kita analisis bajikan mana yang kita timbang yang lebih tanda petik bermanfaat, yang lebih bermanfaat untuk sekolah, katakanlah begitu. Misalkan saja Bapak guru mengusulkan begini, baik, terus Bapak guru yang lain juga mengusulkan ini, semuanya baik, maka keduanya mengandung unsur kebaikan. Biasanya kami pendekatan dengan cara kompromi, bahasa kemudian kita padukan kolaborasi. Ini biasanya muncul kesepakatan. Oke, mana yang benar, yang perlu dilakukan dulu ini A, katakanlah begitu. Terus kita sepakati dengan dua kubu, katakanlah dua polar ya, yang sama-sama mengajukan isu kebajikan tadi ya. Nah itu biasanya kami biasanya kompromikan, kemudian disepakati antara dua, katakanlah dua kubu atau dua kelompok, katakanlah yang sama-sama kompromi dan kompromi dan kesepakatan. Berikutnya ini Pak, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Yang pertama dianalisa permasalahannya. Permasalahan itu berdampak langsung nggak pada sekolah, sama itu dianalisa. Kemudian siapa yang perlu dilibatkan dalam langkah-langkahnya. Terus ketiga, kami biasanya menggunakan tadi mana dulu istilah skala prioritas ya, skala prioritas. Pertimbangan lagi waktu mana yang harus mendesak harus diputuskan.
Kemudian setelah diambil keputusan, kita memberikan dampak, ya, mengantisipasi dampak itu yang harus kita lakukan langkahnya. Jadi tadi analisis daripada permasalahan, kemudian personal mana yang dilibatkan, terus kita mengutamakan skala prioritas dari waktu, mana yang urgent, mana yang didahulukan, mana yang mendesak. Kemudian setelah mengambil keputusan, dampak dari keputusan itu apa? Jadi sebelum ambil keputusan kita pikir kalau begini dampaknya apa? Gitu. Ketika misalnya Bapak sudah punya opsi, diambil keputusan A, biasanya kan Bapak sempat bimbang begitu, ada mungkin dari personal ataupun situasi yang membuat Bapak itu seolah-olah akan berubah pikiran. Jadi Bapak itu seakan-akan menghadapi sebuah tantangan gitu. Apa ini Pak yang kadang membuat Bapak itu dalam pengambilan keputusan, tantangannya itu berupa apa gitu? Sesuatu keputusan itu membawa dampak, ya, sesuatu membawa dampak atau resiko. Suatu keputusan itu membawa resiko. Maka seperti tadi pada susunan atau langkah-langkah kan sudah dipertimbangkan dampaknya, dan kalau sudah putusan maka kita sudah tahu nanti sudah tahu dampak-dampaknya. Biasanya kalau saya itu diambil yang paling pahit. Mana yang dampak yang paling pahit itu apa? Baik Pak, untuk selanjutnya nih Pak, langkah-langkah yang Bapak anggap efektif dalam penyelesaian masalah dilema etika itu yang seperti apa Pak? Langkah-langkah atau cara ya? Cara yang efektif. Yang efektif. Ya tadi bahwa saya suatu keputusan ataupun kepentingan yang sama-sama baik, ya, dalam menyelesaikan itu harus sama-sama baik. Kita harus mengambil keputusan. Maka yang paling efektif tadi itu dengan cara kompromi kolaborasi, kompromi antara dua kepentingan kita sepakati, dan selalu kepala sekolah mengambil keputusan di antara kompromi itu, ya, bahwa itu dan kemudian kesepakatan bahwa itu mana yang perlu dilakukan. Kesepakatan antara dua kepentingan, antara tadi kan kita bicara dilema etika ya, kompromi, sepakati, kemudian kita laksanakan dan kita komitmen dengan apa yang kita sepakati. Itu yang paling efektif. Ini Bapak, kemudian terkait dalam penyelesaian permasalahan tadi yang Bapak sebutkan, dalam penyelesaian permasalahan tersebut, apakah Bapak biasanya langsung menyelesaikan pada saat itu atau menunggu timing yang terbaik, dalam artian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak? Lihat kontennya, lihat permasalahannya. Jadi kalau permasalahan itu di deadline, ada deadline, kita secepatnya yang keputusan. Dan itu kita tadi sudah memikirkan dampak. Kita harus segera sampai melihat dampak keputusan. Kemudian ada juga keputusan timing, ya, kita mencari timing yang pas. Timing yang pas itu mana? Kapan itu diambil keputusan itu? Yang mana kondisi situasi sekolah, katakanlah lingkungan sekolah, kalau diambil sekarang belum pas. Ini kan ini ya, kepala sekolah selain punya
kompetensi rasionalitas, juga ada yang namanya intuisi yang mana ini timingnya nggak pas untuk disampaikan karena situasinya belum memungkinkan. Itu ada juga harus ya kita mencari, utama kalau itu masalah deadline dan ada waktu, kita secepatnya mengambil keputusan. Tapi pada saatnya tidak harus hari itu, kita melihat situasi. Maka bahasa orang ya biasanya punya kompetensi apa tadi, feeling, intuisi ya, selain dipakai rasional, tapi juga ini nggak pas. Itu harus. Ya, tadi kan dalam menyelesaikan suatu masalah itu mana yang kira-kira oh ini masalah mendesak maka harus diputuskan nih Pak. Jadi kalau masalahnya masih bisa ditunda maka nanti keputusannya akan dibahas lebih lanjut. Nah, kira-kira nih Pak, faktor-faktor apa nih yang bisa mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini? Faktor-faktor yang mempermudah artinya kepala sekolah itu tidak sendiri ya. Kepala sekolah punya mitra, punya teman, contohnya Bapak Ibu dulu punya bantu kepala sekolah, wakil, urusan dan sebagainya. Nah, itulah yang membuat kepala sekolah rasa percaya diri ada, yakin terus terang jenengan itu bagian dari hidup saya. Benar, di sekolah itu bagian dari hidup saya, bagian roh saya. Semua Bapak Ibu di sekolah ini bagian roh saya. Sehingga ini yang kami merasa ide katakanlah ya, berani karena ada support dari panjenengan. Itu yang betul. Faktor-faktor adalah adanya hubungan dari teman-teman di sekolah. Baik, Barno, dari apa yang sudah disampaikan tadi tentang pengambilan sebuah keputusan, khususnya keputusan yang membawa dilema, pembelajaran apa nih Pak Barno yang bisa ditemukan terhadap masalah-masalah yang ditemukan selama ini? Ya, saya mengalami berbagai masalah ya, baik itu sama-sama baik, tapi kadang-kadang ego itu muncul. Dan ini beda kita memimpin anak dengan memimpin orang dewasa. Kalau anak itu lebih instruksional, tapi kalau orang dewasa lebih bersifat ajakan. Kalau anak-anak katanya total banget, tapi orang dewasa ajakan, pemahaman, logika agar bisa diterima. Bila yang pernah saya alami bahwa intinya orang dewasa itu merasa nyaman, merasa atau menghendaki bekerja itu nyaman. Maka di saat tidak nyaman, maka Bapak Ibu atau teman-teman akan mencari solusi sendiri bagaimana yang nyaman. Maka saya sering sering mengatakan itu. Kalau di situ ada permasalahan yang bulat sekali antar sesama teman, nanti pada dasarnya muncul namanya kristalisasi tadi. Kalau dulu istilah PPKN ya kristalisasi, pada Pancasila kan kristalisasi nilai-nilai luhur. Lah kalau di sistem ini ada kristalisasi nilai juga. Ternyata dengan begini itu tidak enak. Ternyata dengan kondisi yang katakanlah ada gap-gap banyak, kalau di istilah di sekolah ada gap, masa kelompok, ya kan? Iya. Nah, terpantau, kita punya feeling bahwa mereka tidak nyaman.
mereka tidak nyaman. Nanti muncul sendiri kristalisasi, kalau itu tidak nyaman, mereka kepingin nyaman. Maka itulah ini refleksi ya. Makanya maka adalah yang pertama adalah kita harus melibatkan semuanya dalam keputusan. Kemudian kita beradu logika, kebenaran, terus prioritas, dan juga kesepakatan, terus komitmen dan kesepakatan. Insya Allah, artinya apa yang telah kita lakukan itu oleh semua, karena ada kesepakatan dari semua. Ini refleksinya ya Pak. Refleksinya hanya dari kita melibatkan, tidak suami sendiri. Makanya saya katakan pelajaran itu bagian dari itu keputusan yang sangat berarti. Saya dengan satu indah ada, saya juga masa kehilangan gitu. Jadi juga walaupun kecil apapun semuanya punya peran. Saya tokoh saja membantu pelaksana karena ya hilang satu, yang merasa hilang, nggak bisa terurus, rumputnya panjang, kita merasa ada yang hilang. Itu ya semuanya itu penting. Oke. Iya, aduh, terima kasih sekali Bapak. Ini berbagai pertanyaan sudah dijawab dengan jelas dan gamblang. Ini kayaknya kalau jadi kepala sekolah, apalagi Bapak memimpin 2 sekolah, tentunya punya permasalahan yang sangat banyak. Tapi aduh, ini patut diacungi jempol Bapak. Bisa mengambil keputusan dengan benar, di mana keputusan itu bisa membuat nyaman bagi semuanya. Terima kasih sekali atas waktunya Pak. Ya, mudah-mudahan dari ini kami bisa lebih memiliki wawasan tentang dunia kepala sekolah. Tolong ya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ya. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Zakia Hikmasih, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Purbalingga. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk saya wawancarai. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk belajar dari Pak Sigit selaku Kepala SMK Negeri 2 Purbalingga terkait dengan bagaimana cara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Minta izin di Pak untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Oke. Terima kasih Pak. Jadi begini Pak, selama Pak Sigit menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Pak Sigit pernah hadapi sebagai pimpinan, di mana hal tersebut menimbulkan kebimbangan atau rasanya kok berat gitu untuk mengambil keputusannya? Boleh Bapak ceritakan Pak? Terima kasih. Di dalam suatu kita memimpin seperti satuan pendidikan atau sekolah ini, banyak sekali sebenarnya kasus-kasus kita di mana kita selaku pimpinan atau top manager di situ mengalami banyak kesulitan sehubungan dengan keputusan yang terbaik yang kita harus ambil ketika menangani suatu masalah, apalagi ketika menjumpai suatu permasalahan di mana setelah kita lakukan pendalaman itu membutuhkan suatu keputusan yang sangat-sangat dilematis di sini. Artinya ya
keputusan itu yang satu sifatnya juga benar dan satunya juga benar. Nah, ini yang akhirnya harus kita tetap harus putuskan. Di antaranya contoh mudahnya saja lah, yang biasa kita alami setiap harinya itu ketika anak harus mengikuti suatu ujian ataupun tes ataupun penilaian, misalnya PAT atau PTS, di mana persyaratan-persyaratan yang harus diikuti itu adalah kehadiran maupun ya ataupun presensi yang pada guru mapel tersebut, misalnya 75% harus hadir dan sebagainya. Nah, ini sangat-sangat ya istilahnya bertabrakan ketika kita menjumpai seorang anak yang itu memiliki suatu ya penugasan dari sekolah, artinya dia berprestasi misalnya di dalam bidang olahraga, di mana dia harus pada suatu saat harus mewakili sekolah di dalam event tersebut. Nah, tentunya dia memerlukan banyak sekali latihan-latihan atau training center yang harus diikuti, dan ini banyak sekali dia meninggalkan atau pelajaran, sehingga dari segi presensinya tidak memungkinkan dia untuk memenuhi persyaratan tersebut. Padahal dia juga di satu sisi harus memenuhi ataupun melaksanakan tugas dari sekolah demi nama baik sekolah, prestasinya walaupun non akademik sekalipun. Nah, ini kita harus mengambil keputusan, ya tetap kita harus melaksanakan, siswa itu tetap harus diperkenankan ikut, walaupun di sini banyak persyaratan-persyaratan lainnya, di antaranya dia harus tetap mengikuti pembelajaran di luar jam pelajaran yang harus guru tersebut harus memberikan materi, kemudian bimbingan-bimbingan secara istilahnya pengayaan tambahan untuk dia sendiri. Jadi satu sisi terpenuhi materi maupun pertemuan yang harus dilakukan siswa, satu sisi dia tetap bisa melaksanakan tugas sekolah untuk mewakili sekolah dalam suatu event-event prestasi tersebut. Gitu. Oke, baik Pak. Jadi banyak ya kasus dilematis, salah satunya tadi yang sudah Bapak ceritakan mengenai siswa tadi yang satu sisi presensinya kurang, harus mengikuti tes, sementara dia berprestasi tidak, maksudnya itu bukan karena bolos atau apa, tapi untuk kebaikan sekolah, prestasi sekolah. Dan solusinya juga bagus sekali Pak, jadi itu sangat berpihak pada murid. Nah, jadi begini Pak, menurut modul yang saya pelajari ada dua macam dilema etika. Yang pertama itu dilema kebenaran melawan kebenaran, dan yang kedua ada rujukan moral, yaitu kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Pak Sigit, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus ini Pak? Mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan rujukan moral Pak? Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah, memang kita harus mengenali dulu sebelum kita mengkategorikan itu masuk dilema etika ataupun rujukan moral, itu dari nilai-nilai yang ada pada permasalahan tersebut. Jadi nilai-nilai yang bertentangan yang ada di permasalahan tersebut, sehingga kalau itu jelas benar versus benar, jelas kita mengkategorikannya langsung menuju ke dilema etika. Sedangkan kalau benar versus salah karena memang aturannya demikian, jelas kita mengkategorikannya di dalam rujukan moral. Itu saja. Jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam permasalahan tersebut saja. Pak, baik Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan ambilan keputusan di sekolah?
sekolah, terutama untuk kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak. Diulangi apa? Ya, jadi bagaimana Bapak cara menjalankan Oh. pengambilan keputusan ketika mengalami dilema gitu. Oh, ada iya. hal baik melawan hal baik, itu cara pengambilan keputusannya bagaimana, Pak? Jadi semisal di dalam keputusan yang harus kita ambil, kita biasanya saya sendiri menggunakan prinsip-prinsip dengan yang pertama, bahwa prinsip tersebut berbasis pada hasil. Yang kedua, prinsip tersebut berbasis juga pada peraturan-peraturan yang harus diikuti, yang itu top down dari pemerintah. Kemudian yang ketiga yang berbasis kepada pada rasa peduli. Jadi di sini rasalah yang bermain di situ. Jadi misalnya dalam memutuskan harus ada pertimbangan-pertimbangan, dia tidak pernah melakukan kesalahan, kemudian timbullah rasa empati, kemudian karena kasihan dan sebagainya. Lah itu rasa-rasa yang bermain di situ. Jadi ada tiga prinsip tadi, berbasis pada hasil akhir, pada peraturan, kemudian rasa peduli. Oke, berarti ada tiga prinsip ya Pak yang Bapak ikuti. Tiga prinsip resolusinya lah. Iya, sebagai langkah-langkah pengambilan keputusan. Kemudian prosedurnya yang biasa dilakukan itu seperti apa, Pak? Ya, ini prosedur versi saya sendiri ya. Kalau di tingkat saya itu prosedur atau ya mungkin kita anggap sebagai SOP pribadi saya. Jadi prosedur yang saya terapkan yang pertama itu adalah mengenali nilai yang ada pada permasalahan tersebut yang bertentangan tadi lah, yang dianggap bertentangan, ya benar, kemudian versus benar versus salah dan sebagainya. Setelah mengenali itu, baru kita ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan pihak-pihak mana saja yang terkait dalam penyelesaian masalah itu. Kemudian setelah itu kita juga mengumpulkan beberapa fakta-fakta yang relevan yang berhubungan dengan kasus tersebut. Kemudian setelah fakta terkumpul, kita biasanya ke istilahnya pengujian benar atau salahnya. Kalau itu pada rujukan moral, tapi kalau pada dilema etika ya kita komparasikan. Dua itu kita komparasikan, artinya mana sih kalau di dalam mungkin secara Islamnya mana yang mudorotnya lebih banyak gitulah. Itu nanti kita di situ nanti mempermudah kita nanti lebih dalam pengambilan keputusan nanti. Kemudian selain sudah kita melakukan pengujian itu, kita melakukan juga investigasi langsung kepada yang mungkin on spotnya, kepada sumber permasalahan tersebut, kebenarannya, sehingga investigasi ini juga nanti memperkuat langkah-langkah apa yang tadi kita sudah lakukan, sehingga itu bisa semakin memperkuat keputusan yang akan kita ambil. Setelah itulah baru ambil keputusan terakhirnya. Jadi ada 5 langkah tersebut. Bagus sekali ya Pak. Jadi betul-betul terstruktur ya Pak, dari awal identifikasi nilai-nilai kebenarannya, kemudian ada pengumpulan fakta, bahkan ada pengujian di situ ya Pak. Ya walaupun pengujiannya sih sederhana, mengkomparasikan keduanya. Kalau memang benar-benar itu sama-sama benarnya lah, baru kita komparasikan itu, sehingga nanti
mana yang lebih banyak baiknya itu yang kita akan pilih yang ya. lebih membawa Iya. kebaikan gitu Pak. Ye. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut? Jadi hal-hal yang kita anggap efektif itu adalah memilih strategi dalam pengambilan keputusan. Jadi strategi apa yang harus kita ambil agar tidak atau menghindari adanya isu kode etik. Jadi kan banyak misalnya permasalahan-permasalahan itu kalau kita ambil keputusannya itu apakah sesuai dengan kode etik yang ada. Misal kita sebagai guru, jangan sampai keputusan nanti kita itu akan bertabrakan dengan kode etik kita sebagai guru. Misalnya kok melegalkan nyontek, padahal itu secara kode etik juga guru mengajarkan sesuatu hal yang tidak baik juga akan apalagi seorang pendidik itu kan sangat-sangat bertentangan dengan kode etik kepala sekolah pun demikian. Jadi keputusan yang saya ambil jangan sampai menimbulkan isu atau pelanggaran kode etik yang ada terhadap diri saya sendiri mungkin selaku pimpinan. Kemudian konflik kepentingan. Jadi tadi jangan sampai ada isu pelanggaran kode etik, juga jangan sampai ada isu kepentingan. Jadi konflik kepentingan itu saling bertabrakan antara dua kepentingan yang ada di situ. Contoh konflik kepentingan adalah seharusnya misalnya untuk siswa tidak bisa melanjutkan karena terkendala masalah-masalah yang sifatnya intern dari sanubari siswa itu atau psikologi dari siswa itu. Jadi di sini walaupun siswa itu melanggar kepentingan peraturan yang ada, tapi kita juga berdiri sebagai sekolah yang harus istilahnya mempertahankan hak anak itu untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan. Nah ini kepentingan-kepentingan yang harus jadi intinya kita berfokus kepada pemusatannya kepada anak itu sendiri atau kepada siswa. Jadi tadi ya efektifnya ada dua. Yang pertama jangan sampai keputusan itu melanggar kode etik. Iya, kode etik. Dan yang kedua jangan sampai menabrakkan kepentingan-kepentingan seperti itu nih Pak. Oke, baik Bapak. Nah, selama ini adakah tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema yang ada? Tantangan. Jadi kalau masalah tantangan itu adalah ya tadi memilih strategi yang tepat tadi tantangan saya. Jadi artinya begini, strategi mana yang tidak terlalu itu strateginya tepat tapi tidak istilahnya banyak menimbulkan resiko yang besar gitu kan. Jadinya memilih strategi yang tepat, cepat menyelesaikan masalah tetapi minim resiko. Itu aja. Jadi yang harus tantangannya itu aja. Ketepatan dalam memilih strategi. Oke, baik Pak. Memang susah ya Pak untuk memilih strategi yang tepat dan resikonya itu minim. Ya. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk dan prosedurnya seperti apa yang sudah Bapak jalankan? Kalau tata kelola atau dalam istilah yang lainnya itu lini masanya,
pokoknya setiap ada masalah kita tangani secepat-cepatnya, didukung dengan tadi ya langkah-langkah yang ada ya, kita sudah mengumpulkan fakta, menghubungi pihak-pihak yang relevan dengan permasalahan itu tadi, kita lakukan investigasi. Kalau sudah, secepatnya kita harus selesaikan dengan waktu yang cepat, kemudian syukur dengan pengambilan keputusan yang tepat, yang tadi juga minim resiko tadi. Jadi tata kala tidak ada, pokoknya istilahnya kita kalau bisa pelayanan prima aja lah. Artinya cepat, tepat, risiko rendah. Oke, baik Bapak. Jadi permasalahan segera diselesaikan ya dengan tepat, cepat, dan minim resiko ya Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilematik ini? Kalau seseorang kelihatannya tidak begitu, tapi kalau pada faktor-faktor adalah yang utama itu faktor dalam pengumpulan fakta dan faktor investigasi masalah. Karena kedua faktor tersebut itu sangat-sangat membutuhkan perhatian yang khusus. Jadi dengan pengumpulan fakta selengkap-lengkapnya kita akan bisa istilahnya mengambil keputusan yang lebih akurat di situ, dan kemudian investigasi yang lebih mendalam pada permasalahan itu juga akan lebih bisa mendukung keputusan yang lebih baik. Jadi faktornya dua itu aja. Faktornya ada dua nih Pak. Jadi yang pertama itu fakta-fakta nih Pak, yang akan dilanjutkan nanti dengan investigasi yang mendalam. Baik Pak. Nah ini pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi pelajaran yang dapat kita petik. Jadi pada intinya itu bahwa di dalam diri seseorang itu sebenarnya sudah tertanam prinsip-prinsip di dalam pengambilan keputusan. Itu tanpa kita sadari sekalipun prinsip-prinsip itu sebenarnya sudah ada. Jadi pada akhirnya yang menentukan kecenderungan seseorang di dalam pengambilan keputusan adalah prinsip-prinsip yang sudah tertanam di dalam diri masing-masing pribadi. Itu mungkin kalau dalam bahasa Jawanya juga gawan bayinya bagaimana di dalam itu. Nah itu jadi prinsip-prinsip itu yang sudah ditanamkan mungkin dari keluarga, dari apa, itu yang akan terbawa sehingga tanpa kita sadari kita mengalami kecenderungan dalam memutuskan berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah ada pada diri kita masing-masing, ya walaupun tanpa kita sadari sekali. Jadi bukan hal yang instan ya Pak, tapi sudah dari ibaratnya gawan bayi tadi ya Pak. Dan jam terbangnya dan pengalaman. Terima kasih sekali Pak Sigit atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Alhamdulillah saya dapat belajar banyak hal terkait dengan pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dari Pak Sigit. Mohon maaf mungkin ada kekurangan atau hal lain dari saya. Itu Pak Sigit. Ya, sama-sama, semoga di dalam proses CGP ini bisa lancar dan panjenengan mungkin selaku calon-calon pemimpin pembelajaran dapat mengambil pelajaran-pelajaran ataupun pengalaman-pengalaman dari mungkin para senior-senior panjenengan sehingga kedepannya pembelajaran di negeri kita terutama ini nanti bisa lebih terarah dengan
CGP ini. Terima kasih sekali Pak. Ditutup ya pembicaraan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.